Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih teman-teman semua ya. Nama saya adalah Mahasiswanan. Saya juga sama seperti teman-teman, juga dari PUK Si Cepat Express. Kalau di struktur ini PC bagian waktu sekretaris, tapi biasanya sih rata-rata saya lebih sering di lapangan. Jujur saya salut sama teman-teman kapal api ini. Jadi semangatnya, motivasinya, terus gerakannya pun di lapangan itu termasuk menurut saya dulu mungkin PUK kami secepat yang bagi saya paling aktif. Tapi saat ini saya harus bilang kawan-kawan kapal api ini sudah jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu di saat awal-awalnya. Ini yang harus tetap kawan-kawan pertahankan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi teman-teman, tadi sudah disampaikan banyak hal mungkin sama Bung Widi, bagaimana tentang serikat itu seperti apa, terus fungsi serikat itu seperti apa, itu sudah disampaikan sama Bung Widi. Memang benar apa yang disampaikan sama Bung Widi, serikat itu adalah sebagai taman kita teman-teman, bukan sebagai ajang untuk kita tambah semena-mena. Karena apa? Fungsi dari serikat adalah mengupayakan bagaimana kesejahteraan para pekerja itu didapatkan, bukan untuk membela yang salah. Nah itu, makanya kan harapan saya kepada teman-teman semua, kita sebisa mungkin hindari yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak berarti lah. Apalagi kalau cuma terkait bolos SP, ya apa namanya, nggak kerja. Itu bagi saya itu masalah sepele, ya kan? Benar apa enggak? Sama seperti teman-teman belajar dari awal-awal ketika saya bergabung dengan serikat. Mungkin teman-teman nggak terlalu tahu ya rekam jejak saya, tapi kayak teman-teman yang cepat yang pertama kali ikut merintis PUK pasti mengerti betapa ada perubahan besar di dalam diri saya. Saya dulu kalau ada rapat-rapat kayak gini teman-teman, nggak pernah berani ngomong, malu, takut. Tapi kalau untuk untuk terkait kayak pengetahuan ataupun mungkin belajar, saya suka belajar yang kayak sisi hukum itu saya suka, tapi mental untuk belajar, berbicara itu yang nggak ada. Yang pada akhirnya apa? Saya bersyukur, saya beruntung, saya bertemu dengan organisasi serikat FSPMI ya. Jadi bisa dibilang FSPMI ini bukan hanya mengajarkan bagaimana kawan-kawan hanya bayar cos, terus nggak ngerti uang di cos itu buat apa. Kan itu kan kadang-kadang yang sering terjadi di serikat-serikat yang mungkin kawan-kawan kenal dari teman-teman yang lain. Oh, kemana rek cosnya rek? Cosnya paling dipangan paling ikut cosnya gitu. Digelapno paling. Nah, itu kan yang kadang-kadang sering terjadi di anggota ketika mereka ter-PHK dan mereka mempertanyakan kemana cosnya. Nah, makanya kan saya beranggapan itu karena kurangnya minimnya peran organisasi untuk pekerjanya, untuk anggotanya. Saya diajarkan banyak hal dari organisasi teman-teman, dari cara belajar, berbicara, terus pengetahuan tentang dunia ketenagakerjaan. Bahkan bukan cuma tentang sisi hukum sisi hukum ketenagakerjaan tapi mungkin banyak teman-teman yang mungkin pernah bermasalah di kasus-kasus yang lain. Kayak ada yang mungkin kalau nggak salah teman saya si cepat ini kan juga ada yang kasusnya penggelapan. Padahal nggak ada sangkut pautnya kan sama dunia ketenagakerjaan, tapi masih dibela. Setidaknya kan kita banyak belajar juga, bukan cuma di sisi hukum ketenagakerjaan Terus dari kalau kawan-kawan ada di sini namanya jam sesuat ya kan, kesehatan pun juga ada ilmunya. Kalau kawan-kawan mau bergabung ya, cuma ya butuh pengorbanan sih kita. Kalau mau belajar semua, hilang waktu untuk keluarga kan gitu. Tapi yang saya maksud, FSP ini mengajarkan banyak hal kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau belajar, kawan-kawan bisa jadi semakin wawasannya semakin luas. Jadi nggak cuma kerja tidur kerja, setelah itu nggak ngerti apa-apa, kita mudah dibodoh-bodohi. Nah itu yang saat ini sering terjadi di lingkup dunia tenaga kerja. Nah kalau bisa sih aku harapannya teman-teman mumpung kesempatan datin-datin kayak gini, belajar berbicara di depan teman-teman. Memang terlihat sepele ya kan, padahal teman-teman kita sendiri ya kan, tapi butuh keberanian juga. Nah itu bisa membantu minta kawan-kawan ketika nanti mungkin berdiskusi ataupun ada mediasi dengan pihak perusahaan. Jadi di sini kesempatan teman-teman untuk membangun mental gitu. Apa-apa namanya kita
diskusi, namanya kita berbicara, belajar, pasti ada salah. Itu yang nanti akan kita jadikan sebagai pelajaran. Gitu. Dulu juga saya gitu waktu di Sarida Vindo, apalagi golongan Bang Andi. Jadi mau nggak mau harus bicara, harus berani. Tapi saya harus akui FSPM itu banyak membantu kepada saya. Itu teman-teman. Ya semoga aja lah, saya berharap teman-teman semua dari kapal api ini bisa selalu kompak, selalu ini bertukar pikiran. Jadi jangan sampai antara satu sama yang lain ada sisi kecemburuannya. Kita nggak bisa pungkiri ya, pasti mungkin ada satu yang cemburu, ada satu yang iri. Itu harus kita hilangkan karena itu yang merusak organisasi untuk semakin besar. Jadi harus tetap persatuan-persatuan seperti inilah yang harus kita kompakkan, dan itu sudah dibuktikan sama teman-teman si cepat selama beberapa tahun terakhir. Walaupun belakangan bulan ini yang saya sayangkan juga dari PUK kami, jadi jarang melakukan rapat-rapat seperti ini. Akhirnya apa? Ketika kawannya bermasalah, karena jarang rapat, akhirnya nggak ada ikatan, jadi hanya mempedulikan dirinya sendiri. Makanya kemarin pas rapat kemarin, hari apa ya? Hari Jumat kemarin, saya tegur, saya ingatkan kawan-kawan, hampir 4 bulan lebih nggak pernah melakukan rapat. Makanya mereka nggak tahu kalau di sana itu ada kasus di Gerai daerah Tanggulangin, ada kasus, terus di daerah Gerai Pabean temanmu lagi bermasalah, kamu nggak tahu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah melakukan rapat-rapat yang seperti ini. Jadi satu pelajaran bisa jadikan pelajaran untuk kedepannya. Nah, begitu teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya ajarkan kepada teman-teman bagaimana pentingnya kita sebagai seorang pekerja berorganisasi, dan bagaimana saya harus salut kepada teman-teman kapal api yang selalu antusias mendukung teman-temannya dalam perjuangan teman-teman yang sedang berkasus. Itu yang saya salut kepada teman-teman semua. Tetap pertahankan kekompakan seperti ini, dan saya juga berterima kasih kepada Bung Midi dan Capikin dan teman-teman yang sudah mengundang saya untuk datang di rapatnya kawan-kawan. Ya kalau andai kata saya bisa datang, saya hampiri, saya sempatkan. Tapi kalau andai kata nggak bisa datang, ya tolong dimaklumi ya, karena hari ini pun kita nggak ada penghasilan ya kan, jadi harus hemat-hemat pengeluaran ya kan, gitu ya. Oke, terima kasih. Akhir kata mohon maaf kalau ada kata mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati teman-teman, saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Bung Midi selaku pengacara, pengacara ya ampun. Terima kasih Bung Midi. Terima kasih.